Bid'ah itu bikin-bikin baru, khurafat itu cerita-cerita kayak sundel bolong, sundel buntu dan seterusnya. Itu, ya. Oke. Jadi makna satu teks itu selalu ditentukan oleh signifikasi yang ditempelkan oleh reader, interpreter. Jadi tergantung. Meskipun ini hakikatnya adalah alat komunikasi, tapi tadi tak pakai alat musik, toh bisa. Kamu mau apa? Toh teksnya sudah jadi, yang bikin HP juga sudah nggak bisa intervensi lagi. Sekarang penguasanya kan reader, aku. Tak buat melempar kamu kan bisa juga, tapi eman-eman. Jadi tergantung signifikasinya. Maka sebuah pemahaman, sebuah pembacaan itu pasti namanya adalah fusion of horizons. Kayak tadi dijelaskan di buku tadi. Fusi, persatuan antara reader dan teks. Reader mempengaruhi teks, teks mempengaruhi reader, jadilah pembacaan yang baru. Tak kasih contoh. Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Hasil pemahamannya tidak sama persis dengan Quran, tapi apa? Melahirkan satu aliran baru namanya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu fusion of horizons antara Al-Quran dan Imam Syafi'i. For haba, for sih, for griefnya Imam Syafi'i digabung dengan bunyinya teks Al-Quran. Lahirlah madhab Syafi'i. Nanti kalau yang baca Imam Malik beda lagi nanti pemahamannya. Yang baca Imam Hanafi beda lagi. Itu namanya fusion of horizon. Nanti Imam Syafi'i dibaca oleh Ghazali. Nah, pikiran-pikirannya Ghazali itu fusion of horizon antara individualitasnya Ghazali dengan madhab Syafi'i, dengan pikirannya Imam Syafi'i. Fusi kedua. Nanti pikirannya Ghazali dibaca misalnya oleh Hasyim Asy'ari, melahirkan fusi selanjutnya namanya NO. Nanti NO dibaca oleh Gus Dur, melahirkan fusi ketiga PKB. Nanti PKB dibaca oleh Muhaimin, melahirkan fusi keempat PKB versi Muhaimin. Udah panjang alurnya. Itu namanya fusion of horizon. Saya ngomong kayak gini, misalnya kamu belajar hermeneutik sama dari semua kepala ini belajarnya dari saya, tapi caramu menangkap, caramu memahami pasti beda-beda. Di titik-titik tertentu setiap orang terkesan, yang satu terkesan slide pertama, yang satu terkesan slide kedua, yang satu hafal slide ketiga, macam-macam pasti penangkapnya. Dan itulah fusi-fusi antara teks dariku dengan individualitasmu, dan akan melahirkan teks baru. Saya baca buku hermeneutik, lahirlah teks seperti ini. Itu tidak sama persis dengan teks yang saya baca, tapi teks yang sudah tak olah versiku. Nanti kamu memahami teks yang sudah tak olah itu akan melahirkan teks baru sesuai pemahamanmu. Itulah fusion of horizons, proses berpikirnya manusia. Oke ya, sudah malam. Saya agak cepat. Semakin malam semakin filosofis, biar kamu nggak ngantuk pokoknya. Oke, silakan. Minumnya sudah habis. Silakan diambil lagi kalau masih ada. Kalau nggak ada ya minta. Kalau nggak ada ya jangan marah. Oke, sekarang kritis. Kritis ini sebenarnya tidak mau nyari jalur ketiga. Kritis itu cuma membaca model pertama tadi, yang objektif bahwa makna ada di author, dan model kedua makna ada di reader. Katanya hermeneutika kritis, memang pemahaman itu kadang-kadang kayak gitu. Maknanya kadang ada di author, kadang ada di reader. Yang menentukan bukan readernya apa authornya, tapi kepentingannya apa dulu. Itu katanya hermeneutika kritis. Kepentingannya apa sih? Saya kepentingannya untuk menjelaskan pada mahasiswa. Pemikirannya Gadamer. Kalau kayak gini ya mending saya nggak usah intervensi, Gadamer aja tak bacain. Ini loh maunya Gadamer. Nah, itu berarti jenis hermeneutik pertama lebih menonjol sesuai kepentinganku. Tapi mungkin
Jenis hermeneutik kedua bahwa reader menentukan lebih menonjol, misalnya saya ingin bikin tulisan yang sifatnya analisis makalah tentang Gadamer. Di situ saya harus ngelitik, saya harus memetakan, saya harus menganalisis pikiran-pikirannya Gadamer. Nah kalau kayak gini mungkin hermeneutik jenis kedua, bahwa subjektivitas pembaca harus bermain. Jadi tergantung kepentingannya masing-masing. Jadi teks itu apakah kamu mau objektif apa subjektif, kepentingannya apa dulu. Jadi kalau ada kamu melihat pembacaannya orang, penafsirannya orang, lebih dulu tanyakan dan lebih dulu cek ini kepentingannya apa dulu. Kok tiba-tiba ada buku yang memuji-muji SBY? Jangan dibaca dulu isinya, cek dulu siapa yang nulis, kepentingannya apa dulu. Kalau itu hasil penelitian objektif, disertasi, oh berarti isinya objektif. Tapi kalau itu asistennya SBY dalam rangka 2014, derajatnya beda lagi sudah kan. Maka ketahui dulu kepentingannya. Kalau tiba-tiba temanmu malam-malam SMS hanya tanya, kamu sudah tidur apa belum? Coba cek dulu kepentingannya. Dia iseng atau sedang naksir kamu, atau sedang nggak bisa tidur cari teman, atau macam-macam kepentingannya. Setiap orang pasti punya kepentingan. Oke. Yang kedua, jadi kepentingan itu adanya dalam dimensi real, dunia sosial, dunia budaya, dunia ekonomi. Jadi coba cek secara sosial, secara budaya, secara politik, secara ekonomi, teks itu arahnya kemana? Kepentingannya apa? Tujuannya apa sih kamu belajar yang kritis? Tujuannya apa sih kamu melacak kepentingan dalam rangka emansipasi? Jadi dalam rangka memahami dan mengerti. Kemudian emansipasi itu berarti apa? Cari alternatif lebih baik. Oh kalau kepentingannya itu, membacanya harus ini. Oh kalau kepentingannya ini, membacanya harus itu emansipasi. Yang selama ini kurang pas, yang pas itu begini. Kalau tujuannya ke sana loh. Nah itu tujuannya hermeneutika kritis. Kamu kritisi kepentingannya, kemudian kamu tawarkan solusinya. Itu hermeneutika kritis. Coba dicek ada kepentingan apa di situ, dimensi sosial, budaya, politik, ekonomi yang ada di situ apa, terus analisis aspek emansipasinya. Wah harusnya begini, harusnya begitu. Itu hermeneutika kritis, tokohnya Habermas. Jenis terakhir hermeneutika radikal. Orang kadang menyebutnya kalau bukan lagi hermeneutik tapi post hermeneutik. Tokohnya para filosof post strukturalis, Foucault, Derrida, filosof postmodern kalau kayak Lyotard, atau post metafisik kayak Caputo. Asumsinya cuma satu di hermeneutika radikal. Pemahaman itu bisa subjektif, bisa objektif, bisa punya 1001 kepentingan, karena memang tidak ada kebenaran yang universal. Kebenaran itu bisa memang ada di autornya, bisa memang benar-benar ada di subjeknya, bukan karena kepentingan. Bisa ada di 1001 kepentingan tadi. Kenapa sih? Karena segala sesuatu itu maknanya tergantung pada relasinya. Yuk. Tak kasih contoh. Teh ini, kalau relasinya kamu sambungkan dengan aku, maka ini adalah minuman. Kalau kamu sambungkan dengan takmir masjid, teh ini bukan minuman tapi pekerjaan, karena dia terpaksa harus bikin teh ini. Kalau saya sambungkan dengan pabrik teh, maka ini adalah produk jualan. Kalau saya sambungkan dengan apa? Perusahaan air minum, nah, maka ini penghalang produk, karena
bikin sendiri, harusnya beli yang sudah jadi itu, yang sudah plastikan misalnya. Tergantung kamu sambungkan kemana. Makna selalu ada dalam relasi. Tidak pernah dia A maknanya B, tapi A sehubungan dengan B dia bermakna C, tapi A sehubungan dengan C dia bermakna D. HP aja. HP ini alat komunikasi kalau dihubungkan dengan fungsi dasarnya. Tapi dia mungkin nggak cuma alat komunikasi. Kalau dilihat dari gaya hidup, maka dia sebenarnya cuma gengsi dan gaya. Kalau dilihat dari aspek pabrik HP, dia ini komoditas. Kalau dilihat dari tukang servis HP, ini rezeki. Kalau dihubungkan dengan banyak, tergantung kamu hubungan kemana gitu. Kayak tadi misalnya pertanyaan tentang pacar. Pacar itu kalau dihubungkan dengan apa ya? Pacar itu hubungannya sama apa wis? Sama studi, mungkin dia pendukung atau penghalang studi. Tapi kalau dihubungkan dengan tren, mungkin dia gaya hidup masa kini. Kalau dihubungkan dengan agama teologis, mungkin dia sesuatu yang dilarang. Kalau dihubungkan dengan naluri fitrah laki-laki dan perempuan, mungkin dia sesuatu yang alami. Kalau dihubung selalu gitu. Jadi tidak ada makna itu tunggal A sama dengan B. Makna selalu berada dalam jaringan. Nah, kita selama ini itu terkungkung oleh relasi tunggal. Itu yang oleh Derrida dan kawan-kawan disebut logosentrisme. Kita memahami sesuatu hanya dari satu relasinya saja dan menganggap itulah yang benar. Melihat Miss World hanya dari sisi aurat dan teologinya saja dan menganggap itulah satu-satunya tentang Miss World. Tidak ada tentang yang lainnya lagi. Itu logosentris namanya. Kita terkungkung oleh logos kita sendiri. Kita terkungkung oleh cara berpikir kita sendiri. Jalan keluarnya apa? Keterkungkungan ini bubarkanlah. Jangan mau dikungkung. Lihat banyak alternatif lain, banyak relasi lain. Membubarkan keterkungkungan ini, itu yang kalau dalam filsafat namanya dekonstruksi. Buang perspektifmu yang satu itu. Masih banyak perspektif yang lain, sadari itu. Jangan cuma mau melihat dari satu arah. Kamu bisa melihat dari 1001 arah, tergantung dari perspektif apa dulu. Kita selama ini menganggap bahwa hanya ini yang benar, hanya lewat kacamata ini yang pas. Itu namanya logosentris. Maka kita dekonstruksilah cara berpikir yang seperti itu. Itu maunya kelompok hermeneutika radikal. Lihat hubungannya dengan banyak hal yang lain. Kamu lihat kasus anaknya Dani yang nabrak orang dan menewaskan 6 orang. Oh, itu kan tafsirnya banyak. Tafsir yang banyak itu bisa jadi semuanya benar. Kenapa? Karena masing-masing menarik relasi sesuai dengan yang dia inginkan. Yang satu menghubungkannya dengan undang-undang lalu lintas, yang satu menghubungkannya dengan kemanusiaan, yang satu menghubungkannya dengan kepengasuhan anak, yang satu macam-macam, sesuai ditarik kemana kasus itu. Masing-masing pasti benar. Maka kalau ada debat di TV kayak ILC itu kan, kamu mesti bingung. Ini masuk akal, itu masuk akal. Kok masuk akal ngambil kira-kira. Kenapa kamu gitu? Karena kamu tidak sadar. Kamu kan selalu ingin nyari yang paling masuk akal, yang paling benar. Susah. Karena masing-masing punya relasi sendiri. Oh, kalau dilihat dari perspektif kepengasuhan anak, ya memang kayak gitu benar. Nah, sementara yang ini melihatnya dari aspek undang-undang lalu lintas. Yang ini melihatnya dari aspek kemanusiaan, yang sini melihatnya dari aspek ekonomi dan seterusnya. Maka semuanya rasanya kok benar semua ya. Maka dekonstruksi itu. Kalau kamu merasa selama ini pakai kacamata kuda pakai kacamata nggak? Kan orang selalu pakai gitu, istilahnya kacamata kuda. Kenapa kuda itu matanya ditutup? Bukan, kalau zaman saya kecil jawabannya adalah dia nggak malu karena dia nggak pakai celana. Malu kan matanya ditutup mesti. Zaman dulu. Oke, jadi tidak ada kebenaran universal. Kebenaran selalu relatif. Relatif bukan berarti tidak pasti. Relatif itu tergantung relasinya kemana.
Kenapa? Karena fenomena A kalau direalisasikan ke sana mungkin maknanya A, kalau direalisasikan ke sini maknanya B. Setiap fakta akan selalu begitu, khususnya fakta-fakta yang berhubungan dengan manusia. Udah, terakhir aja ini. Sebenarnya ada ini, tapi next time kalau saya ngomong tentang filsafat agama, saya akan nyentuh ini. Tapi untuk sementara ini dulu. Maka dari semua yang saya jelaskan di depan, secara umum patternnya, polanya seperti itu. Alur kerjanya dimulai dari yang konservatif, berakhir di radikal. Yang pertama-tama pasti ada adalah fenomena sosial budaya. Semua hal pasti berawal dari fenomena sosial budaya. Karena di luar itu berarti dunia yang tak bisa diakses. Yang bisa kamu akses adalah fenomena. Yang sejati, yang hakiki kamu tidak akan tahu. Yang pertama kali mampir di indramu, di kepalamu, di akalmu itu fenomenanya. Nah, fenomena kalau itu kamu baca, maka menjelmalah dia menjadi teks. Ada banyak fenomena di sekelilingmu, tapi tidak semuanya jadi teks. Yang jadi teks adalah yang kamu baca dan kamu pahami, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, apa sih modelnya teks? Teks itu ketika berawal dari fenomena sosial budaya, pasti bentuknya adalah wacana. Wacana itu berarti kamu harus melihat sesuatu tidak cuma yang tertulis, tidak cuma yang terlihat, tapi juga historisnya, kayak dijelaskan tadi, authornya, logika yang mengelilinginya, persepsi pelakunya. Karena wacana bukan kalimat, wacana bukan kata, tapi di situ sudah masuk dimensi sosial budaya. Wacana kadang kalau di filsafat disebut diskursus. Kayak kamu kalau SD dulu belajar, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Nah itu kan, kalau kamu tidak ngerti siapa Budi, Bapak Budi itu siapa, rumahnya di mana, Budi itu cakep apa enggak, kamu kan nggak ngerti. Tapi kalau wacana, kamu ngerti. Ini Budi, oh itu Budi yang rumahnya di sana, kakaknya cakep banget, bapaknya tapi ngamuan. Terus anaknya itu kalau sekolah, itu berarti sudah wacana, sudah ada wadah sosial budaya ini. Tapi kalau masih ini Budi, ini Ibu Budi, Ibu Budi, itu masih belum, masih kalimat. Kamu nggak jelas Budinya siapa, anak mana. Nah, ketika itu teks yang ada dalam wadah wacana, pasti ada authornya. Author itu kalau teks tertulis berarti penulisnya. Kalau fenomena sosial budaya, kalau peristiwa itu biasa berarti pelakunya. Itu authornya. Nah, pengarang atau pelaku itu ketika teks lahir. Kalau tertulis berarti tulisannya jadi. Kalau peristiwa-peristiwanya selesai, yang terjadi apa dengan si author? Namanya distansi. Distansi itu ada jarak sudah antara, distance bahasa Inggris, ada jarak antara teks dengan si pengarang ini, si penulis ini, si pelaku ini. Gitu. Misalnya si Dul yang sekarang sedang di rumah sakit itu bangun, kemudian dia cerita, sebenarnya yang diomong koran nggak begitu, yang diomong peristiwanya nggak kayak gitu. Dia susah sudah kontrol opini publik. Kenapa? Karena teksnya sudah jadi, orang sudah nafsir macam-macam sudah. Kenapa bisa orang nafsir macam-macam? Karena begitu teks lahir, begitu peristiwa terjadi, sudah ada jarak antara teks dengan authornya. Nanti ada beberapa filsuf yang bilang bahkan author sudah mati begitu teks lahir. Kalau saya nulis bukuku dicetak, diterbitkan, terus orang yang baca buku itu punya pemahaman A, punya pemahaman B yang beda-beda, yang tidak sama dengan mauku, aku tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena teksnya sudah otonom, sudah di luar diriku yang ngarang sudah. Aku nulis I love you hanya sekedar untuk contoh, tapi mungkin 2-3 orang, 2-3 generasi yang akan datang maunya, ini
yang nulis agak genit ini. Padahal mungkin mau tidak gitu, tapi orang memahaminya gitu. Semua contoh yang lain bisa, mesti contohnya pakai I love you, itu mesti orangnya agak genit. Nah, kenapa padahal mau pun tidak gitu? Kenapa kok aku tidak bisa kontrol pemahamannya orang? Ya karena sudah ada jarak. Begitu teks lahir, aku sudah tidak punya kuasa apa-apa pada teks. Itu namanya distansi. Nah, ada teks, ada author, pada gilirannya kan akan dibaca orang, dibaca oleh reader. Kalau dari author ada jarak, kebalikannya, dari reader malah masuk. Ada apropriasi namanya, bahasa Inggrisnya appropriate. Ada resepsi, penyerapan ke dalam. Kalau di author malah terpisah keluar, yang terpisah keluar ini diserap oleh reader. Ketika itu menyerap, kan berarti reader itu menyerap, masuk ke dalam diri reader. Yang terjadi apa? Apropriasi. Apropriasi itu bunyi teks akan dibaca, akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan si reader. Apropriasi, bahasa Inggrisnya appropriate. Jadi bukuku, kenapa sih kok tadi kamu menafsirkannya penulisnya genit? Nah itu sesuai dengan kacamatamu tadi, for harbor, for supportive. Itu namanya apropriasi. Jadi ketika teks dibaca sesuai kacamatanya si reader. Nah, hasil bacaannya nanti pada gilirannya juga kayak teks tadi, mengalami objektivasi. Dia keluar dari reader jadi teks yang baru, dan teks itu akan jadi objek baru, dan dia akan mengalami sosialisasi. Kayak tadi, proses negosiasi dengan dunia sosial. Orang lain setuju nggak dengan pemikiran yang seperti itu? Ada sosialisasi. Kalau banyak orang setuju, maka terjadilah konvensi. Pemikiran itu akan disepakati, disetujui. Oh ya benar, kayak gitu dan seterusnya. Nah, setelah banyak orang setuju, baru masuk kritik. Kayak tadi itu. Itu kepentingannya apa sih pikiran itu? Tujuannya apa sih dulu itu diproduksi dan seterusnya. Dari kritik itu kan nanti muncul teks baru, teks kritis. Teks baru yang menggugat konvensi yang tadi sudah terjadi dari sosialisasi. Nah, itu dari titik ini nanti masuk filsafat komunikasinya Habermas. Oh, menurut saya orang Indonesia itu jangan memelihara fakir miskin dong. Dia harus memberantas fakir miskin. Nah, jalan masuknya agar ide ini diterima, komunikasi. Gitu loh. Sosialisasikan idemu, buat semua orang ngerti, jelaskan apa maumu. Itu komunikasi. Yo, nanti panjang teori filsafat komunikasinya, tapi maunya ke situ. Syaratnya komunikasi adalah ruang publiknya harus sehat. Ruang publik sehat itu orang bebas ngomong tanpa harus banyak batasan. Saya nggak tahu ruang publik di sini sehat nggak. Ruang publik nggak sehat itu, misalnya mahasiswa tanya, Pak, udahlah kamu nggak usah tanya. Aku kan lebih pinter, mana aja kamu, ngapain pakai tanya-tanya. Sudah diam aja, kan gitu. Dulu saya punya dosen kayak gitu, jangan satu kalau ada yang tanya, nggak ada di buku kok ditanyain, itu aja. Ajarnya kan dia cuma baca buku, jadi kalau ada yang tanya mesti gitu. Tanya aneh-aneh, ngapain sih? Nggak ada di ujian misalnya. Nah, itu berarti apa? Ruang publiknya nggak sehat. Kamu nggak bisa tanya. Nah, negosiasi di ruang publik inilah nanti kuncinya. Kalau sukses, maka akan lahir konvensi baru, kesepakatan baru. Itulah nanti terjadi namanya emansipasi. Ada peningkatan. Jadi level sosialnya naik. Dari tidak rasional jadi rasional. Dari rasional jadi lebih rasional lagi. Terjadi emansipasi. Lewat jalan komunikasi, hasil dari kritik terhadap konvensi, yang konvensi itu hasil pembacaan reader, hasil apropriasinya terhadap teks yang dihasilkan oleh author yang telah mengalami distansi. Yang teks itu awalnya adalah fenomena sosial budaya.
luaslah circle pemahaman. Oke. Alhamdulillah hermeneutik sampai titik. Saya khawatirnya tadi sudah malam baru koma. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, gugatan, sanggahan yang belum dipahami bagian mana. Ya, ketika kamu paham ini dan kemarin yang logika juga sudah paham, maka siap-siap minggu depan kita benar-benar masuk ke isu-isu kefilsafatan. Akan saya mulai dari dunia ontologi. Kalau mungkin pengantar teori-teori dasar ontologi satu kali pertemuan aja. Setelah itu kita masuk ke isu-isu spesifik dalam ontologi, tentang Tuhan, manusia, alam, dan seterusnya. Setelah ontologi selesai, kita akan masuk ke etika dan segala cabang teorinya. Etika dan segala cabangnya selesai, kita masuk ke yang paling rumit, estetika. Setelah estetika selesai, kita akan masuk, kalau masih panjang, kita akan masuk ke filsafat-filsafat khusus. Mungkin filsafat agama, mungkin filsafat bahasa, mungkin itu khusus. Kalau yang khusus-khusus ternyata sudah habis staminamu panjang, kita akan masuk ke isu khusus, bukan lagi filsafat khusus. Mungkin tentang jiwa, tentang kenabian, tentang macam-macam nanti panjang. Itulah luasnya dunia filsafat. Oke, silakan bertanya. Kenapa? Suruh diam saya. Tanya ya. Yang apa kemudian hermeneutika radikal kritis tadi ada berapa? Mana? Ini atasnya, maksudnya atasnya. Sebelum dijelaskan. Ini. Oh iya. Iya. Saya kok memahaminya cuma dua itu, Pak. Yang mana? Konservatif sama enggak konservatif. Jadi sama dialogis, kritis radikal, apalagi kritis dengan radikal itu sama mulainya malah sama, Pak. Sama dengan mana? Ya sama. Maksudnya tadi kan kritis kan subjektif. Kepentingannya apa, radikal juga relasinya apa. Jadi pengertian yang lain apa itu? Oke. Sama. Kalau kritis itu sebenarnya maknanya seperti gabungan dari konservatif dan dialogis, cuma tidak berdasarkan subjektivitas author atau subjektivitas reader, tapi berdasarkan kepentingan author atau kepentingan reader. Jadi yang penting kepentingannya. Yang konservatif penguasanya author, yang dialogis penguasanya reader. Yang radikal semua boleh, semua sah. Tergantung urusannya apa dulu, tergantung tentang apa dulu. Nah itu radikal sudah. Kalau itu agama, coba ya, nanti buat inspirasi kamu. Konservatif, semua ilmu tafsir, semua ulumul Quran hari ini itu polanya konservatif. Yang dialogis mungkin kamu temukan terhadap model-model takwil. Jadi mungkin tafsir sufi, tafsir fikih, tafsir ilmiah. Itu kan kenapa dialogis? Karena readernya menentukan makna. Kalau readernya seorang ahli sufi, lahirlah tafsir sufi. Kalau lahirnya seorang ahli fikih, lahirlah tafsir fikih, tafsir hukmi. Kalau lahir mufasirnya seorang ilmuwan, lahirlah tafsir saintifik. Nah itu hermeneutika dialogis. Polanya cenderung ke takwil. Kalau yang kritis itu banyak dikaji di hermeneutika baru, tafsir-tafsir kontemporer, yang biasanya banyak terpengaruh tradisi-tradisi Marxisme, tradisi hermeneutik modern, seperti Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, dan kawan-kawan. Jadi bukan melihat sebenarnya tafsir itu bukan apa makna sejati ayat, tapi apa kepentingan orang yang nafsir. Dan yang radikal, ada beberapa mufasir baru yang cenderung radikal bahwa bilang maknanya ayat itu tidak ada satupun yang pasti.
Mungkin kalian menyebut beberapa lah tokoh Islam liberal yang punya haluan radikal. Jadi tergantung mufasirnya kayak gimana. Mungkin kadang konservatif, kadang dialogis, kadang kritis. Tergantung arahnya kemana, relasinya kemana. Itu kalau di agama. Tapi dalam hidup sehari-hari sebenarnya pola ini saling silang senggarut. Kadang-kadang kalian berpola konservatif, dialogis, kritis, radikal, macam-macam. Ada lagi? Pak, kalau biasanya kendala-kendala apa atau bias apa yang sering terjadi dalam proses tafsir hermeneutik ini? Bias gimana ya? Bias itu biasanya bias subjektivitas. Bias subjektivitas itu adalah meskipun nanti di teori kritis diakui bias subjektivitas ya biasalah orang punya kepentingan. Tapi di konservatif sangat dilarang bias subjektivitas. Jadi orang janganlah, subjektivitasmu jangan masuk. Yang namanya orang memahami sesuatu kan ingin tahu sesuatu itu apa adanya, bukan sesuatu menurutmu. Nah, begitu masuk ke dialogis, ya tidak bisa lah orang full objektif itu tidak bisa. Bias subjektivitas pasti ada, tapi subjektivitas itu tidak turun secara penuh karena dia hasil dialog. Jadi saya maunya 100, teksnya maunya 100, ketika ketemu dialog, negosiasi. Akhirnya 50-50, itu tadi yang disebut fusion of horizon. Jadi di yang pertama subjektivitas nggak boleh masuk sama sekali. Di yang kedua subjektivitas 50-50 karena dia dialog dengan teksnya. Jadi ilmunya Imam Syafi'i bergabung dengan muatannya Al-Quran. Lahirlah persilangan namanya mazhab Syafi'i. Nah, subjektivitasnya Imam Syafi'i kan masuk setengah, tapi visinya Al-Quran juga masuk setengah. Itu dialogis. Kalau yang kritis, subjektivitas diakui. Boleh kok orang subjektif, orang punya kepentingan, asal jangan disembunyikan. Kayak di Habermas itu loh, di teori kritisnya. Setiap pemikiran pasti dia punya kepentingan yang tersembunyi, yang orang tidak sadar. Ungkap itu biar jelas. Oh, dia nafsir kayak gini karena kepentingannya ini. Oh, dia nafsir kayak gitu karena ada visi ini, dan seterusnya. Sementara di radikal, yo, apalagi di radikal, kamu boleh subjektif, boleh, mau objektif, boleh. Kendala apapun boleh kamu terjang, boleh kendalanya kamu bikin apa, boleh. Tergantung nanti arahmu kemana, relasinya kamu sambungkan dengan apa. Benar salahnya di radikal tergantung hubungannya kemana. Pas tidaknya kritis itu tergantung kepentingannya apa. Kalau di dialogis tergantung fungsinya, seberapa besar saling mempengaruhi antara teks dengan reader. Kalau di konservatif tergantung konteksnya, autornya. Kebenarannya ada di sana. Bias subjektivitas itu apa sih? Ya yang tak bikin tadi. For Hegel, for Sich, for Do. Isi kepalamu, apa yang kamu lihat, dan apa tujuannya. Ada lagi? Jadi dalam hermeneutika konservatif ini tidak mengikuti pola umum, jadi berhenti di outdoor. Iya. Nggak outdoor sampai ke bawah. Enggak ya. Jadi reader nggak boleh intervensi. Jadi makna itu objektif. Jadi kayak para mufasir zaman dulu, dia tidak berani intervensi. Dia merasa bahwa inilah maunya Allah, dan sangat takut keliru, sehingga pasti diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Ini bukan dari saya, ini dari Allah loh, dan Allah lebih tahu mana yang benar. Nah itu mufasir zaman dulu pasti begitu, karena dia takut mau intervensi. Makna harus objektif. Ulumul Quran itu sebenarnya, kenapa sih kemudian ada lahir baru hermeneutik? Ini sebenarnya mau, hermeneutik itu nggak mau membubarkan yang lama, dia cuma mau masuk dengan asumsi baru, asumsi dialogis tadi. Selama ini yang berjalan hermeneutika yang model konservatif. Makna itu objektif. Ada makna objektif yang diinginkan oleh Allah. Jadi Al-Qur'annya ini maknanya ada di balik ini loh. Dan ini sudah jelas. Dan orang dipaksa untuk harus ini.
Dan para mufasir berusaha keras untuk mengakses yang dibalik ini. Nah, sementara yang dialogis ya enggak. Al-Qur'annya ini di setiap ayat ada banyak kemungkinan makna. Ayat ini bisa berarti A, bisa berarti B, bisa berarti C. Nah, ketika orang masuk ke sana, dia memilih makna sesuai dengan subjektivitasnya masing-masing. Kalau di dialogis, terjadi dialog dia dengan Al-Quran, masing-masing masuk sehingga terjadi fusi. Kalau di kritis, tergantung kepentingannya. Kalau di radikal, tergantung relasinya kemana. Itu yang terjadi dengan dunia tafsir. Jadi ada potensi makna banyak dari satu teks. Ayat ini bisa berarti A, B, C, D, E. Saya mengartikannya A. Kenapa A? Itu sejauh yang saya pahami A itu yang bagus. A itu berarti dialog. Sejauh yang kamu pahami berarti dialog antara maumu dengan teks Quran. Atau saya maunya C. Kenapa? Karena tujuan saya ingin menjelaskan tentang ini. Berarti ada kepentingan di situ. Ada dimensi kepentingan bermain ketika kamu memahami C. Saya memahami D. Kenapa? Karena menurut saya dari sisi ini itu berarti ada relasi. Jadi pilihan-pilihan makna banyak dari satu ayat. Nah, tergantung kamu aksesnya kemana. Yo kayak ayat poligami tadi kan, bahwa kadang-kadang itu perspektif guyonan kan gitu, bahwa berarti surga itu harus istrinya banyak. Karena kalau cuma tahta akbamil Umi kan ibunya satu, itu kan ummahat berarti ibunya banyak dong. Nah itu kan ada kepentingan di situ yang bermain atau ada relasi. Ya kalau dilihat dari sisi itu ya itu kalau yang radikal. Tapi kalau yang konservatif nggak boleh yang kayak gitu. Kenapa? Ada makna objektifnya. Kita nggak boleh sembarangan dan kita harus mengejar yang objektif itu. Nah itu di hermeneutika konservatif. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Saya nggak ngomong yang benar yang mana, saya cuma ngasih wawasan kamu perspektif tentang cara membaca teks. Kalau saya ngomong teks, jangan kesusu bilang itu barang tertulis. Seperti saya bilang, teks itu pasti sifatnya wacana dan berasal dari fenomena sosial budaya, bisa tertulis, bisa peristiwa. Oke, sudah ya. Sudah malam, ngantuk. Nanti malam kamu harus tahajud. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita masuk ke ontologi metafisika. Kita kalau ini masih bulat di dunia fisik otak, besok agak metafisik. Kita mulai latihan berpikir spekulatif abstrak. Kemarin yang sudah fotokopi buku para pencari Tuhan bisa dibaca-baca dikit-dikit. Cuma saya masih lama ke situnya. Cuma ya beberapa asumsi metafisika kan nanti arahnya sebenarnya sama. Oke, kalau sudah saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.